Shalom Bethany Sydney at Home. Selamat hari Minggu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Saya percaya kalau pagi ini kita boleh ada, walaupun kita harus masih beribadah secara online, tapi saya yakin kita semua datang dengan penuh ucapan syukur, dengan sukacita, kita mau beribadah, kita mau memuji dan membesarkan Tuhan bersama-sama, amin. Mari saudara kita memulai ibadah kita mau sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami bersyukur keadaan kami pagi ini adalah baik. Dan kami yakin itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Pagi ini kami datang, kami rindu untuk beribadah kepadamu. Kami datang dengan segala kerinduan kami Tuhan, untuk menikmati hadirat-Mu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami. Biarlah Engkau yang menyertai kami, Kau pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Pagi ini kami datang ya Bapa, dengan penuh kerinduan. Betapa jiwa kami haus akan Engkau, ya Allahku, ya Tuhanku. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Yes Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Sungguh jiwa kami haus akan Engkau. Yes, Lord. Ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Engkau penolong kami, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Engkau penolong kami dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Kaulah sumber pengharapan kami, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Mari dengan lembut kita mau katakan, ku
bersyukur. Mari kita angkat kedua tangan kita, saudara. Nyatakan ini kepada Dia. Engkaulah sumber pengharapan kami, Bapa. Penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Sungguh tiada yang seperti-Mu. Mari saudara, sembah Dia, mazmurlah bagi Tuhan, naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan mazmur-Mu, sebab tiada yang seperti Dia, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kaulah penolongku, Kaulah sumber kuatku, pengharapanku. Kau Allahku, Kau Tuhanku. Ku rindu selalu dekat dengan-Mu. Ku rindu selalu berada dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kau Allahku, Kau Tuhanku. Sungguh jiwa kami senantiasa merindukan-Mu ya Allah. Ya Bapakku, Engkau gembala kami. Takkan pernah ku kekurangan-Mu. Takkan pernah Kau meninggalkanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kaulah sumber pengharapanku, Kaulah sumber pertolonganku, Kaulah sumber segala-galanya dalam hidupku. Hanya Kau yang ku perlukan, tiada lain di bumi. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau gembala yang baik, selalu menjagai kami. Tak perlu kami takut, tak perlu kami khawatir. Kau menuntun kami ke air yang tenang. Kau menyegarkan jiwa kami, Kau penuhi kami. Haleluya, 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 haleluya. Lalabaya sande, kuralalabaya sande, kuralalabaya lalabaya lalabaya laba, kuralalabaya lalabaya sande, kurarabaya so, kurarabaya so. Kudus, kuduslah, kuduslah nama-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kiarabaya sande, terima kasih. Haleluya.
Allah yang baik. Tuhan penolongku yang selalu setia, tak pernah sedetik pun Kau meninggalkanku. Tuhan menuntunku ke air yang tenang. Kau membawaku ke rumput hijau dan menyegarkan jiwaku. Kini ku tahu Tuhan gembalaku, takkan berkekurangan ku di tangannya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itu yang menghiburku. Tuhan penolongku, yang selalu setia, tak pernah sedetik pun, tak pernah sedikit pun Kau meninggalkan kami, Tuhan. Tuhan menuntunku ke air yang tenang. Kau membawaku ke rumput hijau dan menyegarkan jiwaku. Kini ku tahu Tuhan gembalaku, takkan berkekuranganku di tangannya. Amin Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itu yang menghiburku. Kini ku tahu Tuhan, kini ku tahu Tuhan gembalaku, takkan berkekuranganku di tangannya. Amin, amin Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itu yang menghiburku. Kini ku tahu Tuhan gembalaku, takkan berkekuranganku di
selalu besertaku, sebab Kau selalu menjagaku, Kau selalu melindungiku, Kau selalu memeliharaku. Kau gembala yang baik, tak pernah sekalipun Kau biarkan ku sendiri. Oh, terima kasih, terima kasih Tuhan. Itu yang menghiburku. Saudaraku, Dialah sumber pengharapan kita, Dialah sumber pertolongan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Aku percaya, aku percaya Kau selalu ada bagi kami. Sebab Kau Allah yang hidup, Kau selalu ada, tak pernah Kau tinggalkan kami. Haleluya, oh Yesus, ya Tuhan, oh Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu, Kau yang selalu setia, Kau yang selalu setia bagi kami. Terima kasih, terima kasih, haleluya. Takkan pernah kuragukan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Aku selalu aman dalam lindungan-Mu, aku selalu aman dalam pemeliharaan-Mu. Oh, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Shikiara da bayala la bayala la bayala la bayala la bayala la.
Shikiara da bayalala 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 bayalala. Shikuru da bayalala bayas sendilala bayas shikara. Ini pernyataan kami Tuhan, bahwa kami percaya Engkau sanggup. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau lebih dari sanggup menolongku. Aku percaya mujizat-Mu ada bagiku, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau lebih dari sanggup menolongku. Aku percaya mujizat-Mu ada bagiku, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Amin Tuhan. Tak pernah ku ragukan karya-Mu, tak terbatas kuasa-Mu. Mujizat-Mu nyata di hidupku saat aku percaya. Tak pernah ku ragukan karya-Mu, tak terbatas kuasa-Mu. Mujizat-Mu nyata di hidupku saat aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau lebih dari sanggup menolongku. Aku percaya mujizat-Mu ada bagiku, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Aku percaya, yes Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau lebih dari sanggup untuk menolong kami. Aku percaya mujizat-Mu ada bagiku, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Amin Tuhan. Sungguh kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat. Engkau lebih dari sanggup Tuhan untuk menolong kami. Yes Tuhan. Haleluya. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau lebih dari sanggup menolongku.
perkasa perbuatan. Kami percaya, kami percaya, kami percaya, kami percaya, kami percaya. Kau dahsyat, Kau sanggup. Haleluya, haleluya. Tiada yang dapat mengalahkan-Mu Tuhan. Tiada lain seperti-Mu, tiada yang besar seperti-Mu. Allahku, Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Pemulihan terjadi saat ini Bapa. Kesembuhan telah terjadi saat ini. Kami tahu, kami tahu kuasa-Mu bekerja bagi kami, kuasa-Mu terjadi bagi kami, mujizat-Mu terjadi bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk urapan-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Hadirat-Mu yang begitu indah kami nikmati. Dalam hadirat-Mu pemulihan terjadi. Dalam hadirat-Mu kesembuhan terjadi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah segala yang kami naikkan boleh naik menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih. Terima kasih untuk kekuatan yang telah Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau gembala kami. Kami tahu kami punya gembala yang begitu mengasihi kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami juga tahu bahwa kami punya Allah yang dahsyat. Engkau yang sanggup melakukan segala hal. Kami hanya cukup percaya saja. Kami hanya cukup percaya saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Kalau sebentar Tuhan, kami juga akan menikmati firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah segala yang keluar dari lidah bibirnya itu hanya berdasarkan dari Engkau saja Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, menjadi pendengar-pendengar yang setia Tuhan. Dan kami juga mau menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah segala yang kami naikkan pagi ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih untuk Yuyun dan Chandra yang sudah melayani di dalam pujian dan penyembahan pagi hari ini. Kami sungguh diberkati. Shalom Bapak dan Ibu Jemaat Betani Sydney yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah raya hari Minggu 17 Oktober, tentunya masih dari tempat kita masing-masing. Dan kami sungguh bersyukur Bapak dan Ibu masih setia mengikuti ibadah kami secara online, dan izinkan saya mewakili Gereja Betani juga menyambut Bapak dan Ibu yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah secara online. Welcome to the family. Bapak dan Ibu, pagi hari ini adalah hari Minggu yang ketiga, dan setiap hari Minggu yang ketiga ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Oleh karena itu, mari Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan mulai dari sekarang roti, anggur, atau jus apapun yang bisa melambangkan
tubuh dan darah Kristus, ya kita akan masuk dalam perjamuan kudus, ya. Dan saya menghimbau bagi Bapak dan Ibu untuk kita bisa benar-benar mempersiapkan hati kita sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita juga mempersiapkan tubuh kita tentunya dengan kita berpakaian dengan cara yang layak, kemudian kita juga ada di tempat yang layak, kita ada di ruang tamu, di ruang keluarga bersama dengan suami, dengan istri atau anak kita, sehingga kita benar-benar masuk di dalam perjamuan kudus dan kita bisa makan dan minum tubuh dan darah Kristus dengan cara yang layak. Karena sesungguhnya roti dan anggur atau jus yang kita makan dan kita minum itu bukan roti dan anggur biasa, tapi itu sungguh-sungguh adalah tubuh Kristus. Itu sungguh-sungguh adalah darah Kristus. Puji Tuhan. Bapak dan Ibu, ibadah Awaken secara online juga pagi hari ini ada jam 10. Ya, jadi link ibadahnya ada di sosial media Gereja Betani, ada di WhatsApp grup Betani Sydney. Jadi Bapak dan Ibu yang memiliki anak-anak yang duduk di high school ataupun di university bisa menghimbau untuk mereka bisa join juga di dalam ibadah Awaken secara online. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa pada hari Senin yang kemarin, tanggal 11 Oktober, itu adalah merupakan Freedom Day bagi kita yang ada di New South Wales, di mana beberapa restriction perlahan-lahan mulai diangkat, kita mulai perlahan-lahan keluar daripada lockdown. Tetapi jangan sampai kita menjadi lengah, jangan sampai kita menjadi tidak lalu berdoa lagi, ya. Kita terus berdoa bagi Sydney, bagi New South Wales, ya, bagi Australia, khususnya juga bagi rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang ada di Melbourne, ada di Victoria, mereka masih mengalami lonjakan kasus yang cukup tinggi. Kita berdoa juga bagi bangsa Indonesia. Kita melepaskan kesembuhan, kita melepaskan berkat, kita melepaskan pemulihan, ya, bagi bangsa negara Australia dan juga bangsa negara Indonesia. Dan bagaimana untuk kita bisa melakukan itu? Tentunya selain dalam doa-doa pribadi kita, Bapak dan Ibu bisa join juga di dalam ibadah doa malam yang akan diadakan setiap hari Kamis jam 8 sampai dengan jam 9 malam. Dan Bapak dan Ibu juga bisa join di dalam doa puasa Daniel 21 hari yang dikoordinasikan oleh Bapak Dani Suwardi dari Man Ministry. Puji Tuhan. Bapak dan Ibu, kapan kiranya kita bisa beribadah kembali secara onsite? Kabar gembira bagi kita semua. 7 November, ya, hari Minggu 7 November, itulah hari di mana kita bisa kembali beribadah secara onsite di Powerhouse Museum. Tapi mohon maaf, karena kita masih menerapkan protokol kesehatan 1 person per 4 square meter, oleh karena itu hanya ada 56 orang saja yang bisa join di ruang ibadah utama, dan mereka pun harus mendaftar. Jadi Bapak dan Ibu yang ingin hadir on-site di Powerhouse Museum, Bapak dan Ibu harus mendaftar melalui link pendaftaran yang nanti akan diberikan di WhatsApp grup Betani. Adapun semuanya itu akan dikoordinasikan oleh rekan saya, yaitu Pastor Andri Wihandono. Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu yang tidak kebagian tempat atau tidak dapat datang, dan Bapak Ibu ingin mengikuti ibadah, masih bisa mengikuti ibadah secara online tentunya, ya. Jadi Bapak dan Ibu, itu untuk tanggal 7 November, bisa secara online juga bisa secara onsite, dan pada tanggal 1 Desember, setelah tanggal 1 Desember nanti, kita bisa beribadah kembali secara normal, ya. Kita bisa datang ke Powerhouse, kita bisa bertatap muka tanpa harus dibatasi jumlahnya. Bapak dan Ibu bisa datang, kita masih bisa bertemu, kita boleh menyanyi, ya, kita boleh bersama-sama memuji Tuhan, ya. Jadi doakan terus supaya kondisi ini bisa terus semakin membaik setelah lockdown ini diangkat. Jangan sampai terjadi kembali lonjakan kasus. Kita berdoa agar Tuhan senantiasa menjagai, memagari kota Sydney, ya, dengan kota-kota lain di Australia tentunya, dengan kasih dan setianya, memagarinya, sehingga kita bisa beribadah kembali secara normal. Bapak dan Ibu, untuk Children's Day, yaitu pada Minggu 31 Oktober, tentunya perayaan Children's Day ini masih juga secara online, tapi kami menghimbau untuk Bapak dan Ibu yang memiliki putra-putri, ya, yang ada di Sunday School, kiranya bisa berpartisipasi dengan mengirimkan candid video ataupun candid kamera tentang kegiatan anak-anak daripada Bapak dan Ibu, dan mengirimkannya kepada Pak Firmanto ataupun kepada Bu Lis sebagai koordinator daripada sekolah minggu. Ya, Bapak dan Ibu teruslah terkonek dengan sosial media Gereja Betani, dengan WhatsApp, baik Instagram maupun Facebook, dan Warta Gereja juga masih secara online. Bagi Bapak dan Ibu yang membutuhkan pelayanan diakonia, bisa menghubungi Ketua FA
di tempat Bapak dan Ibu berjemaat, dan juga bisa menghubungi Bapak Vincent ataupun juga Ibu Elina sebagai Ketua Departemen Diakonia secara langsung. Kami juga mengucap syukur, kami bersyukur, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu yang terus setia memberi, menabur di dalam pekerjaan Tuhan, mengembalikan persepuluhan, mengembalikan persembahan kasih, itu sungguh memberkati kami, dan kami juga bersyukur buat kesetiaan Bapak dan Ibu. Prinsip memberi senantiasa adalah ketika kita mengembalikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu bukan milik kita, tapi itu adalah milik Tuhan. Kita hanya sebagai pengelola, dan kita mengembalikan sebagian sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu, beberapa saat lagi kita akan memasuki di dalam ibadah perjamuan kudus. Mari kita bersama-sama mempersiapkan roti dan anggur. Saya akan membacakan firman Tuhan daripada Yesaya 49 ayat 15 dan 16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ya, kasih seorang ibu adalah kasih yang bukan hanya secara emosional, ya, secara fisikal, tapi juga seharusnya secara unconditional. Kasih yang tidak mengharapkan balasan apapun. Ya, tetapi kita masih sering mendengar Bapak dan Ibu bahwa ada ibu-ibu yang membuang bayinya, yang melupakan bayinya dan meletakkannya di pinggir jalan, di tong sampah, ya, bahkan ada ditinggalkan di kamar mandi, di pusat perbelanjaan, bahkan banyak ibu-ibu yang menggugurkan kandungannya, ya. Jadi ironis sekali, ya. Dan ayat 15b dikatakan, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau, firman Tuhan. Jadi Tuhan ingin menegaskan bahwa ternyata kasih seorang ibu pun masih memiliki keterbatasan, dan itu tidak dapat dibandingkan dengan kasih Tuhan kepada kita. Tapi apakah Tuhan hanya berhenti sampai di situ? Ketika dia mengatakan bahwa aku mengasihi engkau, ya, aku akan menjagai engkau. Tentu tidak, karena kasih itu harus dibuktikan dengan suatu tindakan nyata. Ya, ketika ada orang mengatakan kepada kita bahwa aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau, tentunya kita juga rindu untuk melihat suatu bukti nyata, tindakan nyata bahwa dia benar-benar mengasihi diri kita. Pada zaman Ibu, itulah yang terjadi 2000 tahun yang lalu, ya, ketika Tuhan Yesus mati bagi kita. Dan ayat 16 dikatakan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Ya, dalam bahasa Ibrani pengertian dilukiskan ini seperti melukiskan ini seperti digrafir, ya, diukirkan, ya, dengan menggunakan suatu logam besi yang tajam dan juga menggunakan palu, ya. Jadi seperti diukirkan begitu, ya. Dan bukankah ini suatu gambaran bahwa 2000 tahun yang lalu ada sebuah pribadi yang begitu mengasihi manusia, yang sampai membiarkan, ya, manusia itu menancapkan, melukiskan, melukai kedua belah tangan dan juga kakinya dengan besi yang tajam, dengan paku yang tajam. Ya, 2000 tahun yang lalu. Bukankah itu semua terjadi oleh karena pelanggaran kita? Itu semua terjadi oleh karena pemberontakan kita. Dan dia mau bahwa tangannya itu diukir, dilukai dengan besi yang tajam. Ya, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak dan Ibu, kita mengerti bahwa ternyata 2000 tahun yang lalu ada sesuatu yang dilukiskan di dalam tangan daripada Tuhan Yesus. Yaitulah apa? Itulah pelanggaran kita, itulah dosa-dosa kita. Dia mau membuktikan bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Oleh karena itu ketika saat ini mungkin kita sedang ada dalam pergumulan, baik itu dalam pergumulan masalah rumah tangga, hubungan suami dengan istri, ataupun orang tua dengan anak. Kita ada pergumulan dalam hal kesehatan kita. Kita ada pergumulan dalam bidang keuangan kita. Mungkin kita merasa ditinggalkan, tidak ada orang yang peduli, tidak ada jalan keluar, tidak ada masa depan, kita menjadi putus asa. Ingat, ya, bahwa aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku.
Bagi Bapak dan Ibu yang sekarang mengikuti ibadah secara online, percayalah bahwa kita itu sudah dilukiskan, ya sudah dinyatakan, ya begitu besar kasihnya Tuhan dengan Dia mati bagi kita. Kita ada di dalam tangan Tuhan, selalu ada jalan keluar, selalu ada pengharapan. Ya tidak pernah kita itu ditinggalkan. Dengan Dia mati di kayu salib itu menandakan bahwa kita sesungguhnya sangat berharga di mata Tuhan. Tangannya dilukai oleh karena kita. Ya, dan kita inilah sekarang biji matanya, anak-anaknya, umat kepunyaannya sendiri. Kita sudah dimerdekakan, ya kita sudah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu, dengan memahami akan betapa dalamnya kasih Tuhan, betapa panjang dan lebarnya kasih Tuhan kepada kita, mari kita masuk di dalam ibadah perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu. Terima kasih, kami percaya Tuhan ketika kami mengangkat roti, kami mengangkat cawan ini Tuhan, ada kuasa Tuhan di dalamnya. Dan ketika kami makan tubuh dan darah-Mu, maka kehidupan-Mu itu menjadi satu dengan kehidupan kami. Tubuh menjadi satu dengan tubuh kami, darah-Mu menjadi satu dengan darah kami. Sehingga kami, Tuhan, mengalami mujizat kesembuhan, kami mengalami mujizat pemulihan, kami dikuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau begitu mengasihi kami. Mari Bapak dan Ibu, kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Kita buka roh kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya, dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jemaat Betani Sydney yang terkasih, roti yang kita pecah-pecahkan dan yang kita angkat tinggi, bukankah ini menyatakan iman dan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Haleluya, kita akan makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita sebagai tanda penghormatan kepada Tuhan. Dan kita taruh tangan kita di dada kita, tempat di mana Roh Kudus tinggal dan berdiam. Dan sebagai tanda bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan kekuatan kita. Ketika kita mengangkat cawan ini, ingatlah bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Kristus. Dan hanya oleh karena kasih karunia, kita diselamatkan. Dan kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Maka bukalah rohmu dan terimalah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, mengucap syukur atasnya dan memberikannya kepada murid-muridnya lalu berkata, "Minumlah dari cawan ini. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, yang ditumpahkan bagi banyak orang sebagai pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Jemaat Betani Sydney yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan berkat yang atasnya kita mengucapkan berkat? Bukankah ini menyatakan iman dan persekutuan kita dengan darah Kristus? Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat perjamuan kudus pagi hari ini Tuhan.
Kami tahu Tuhan bahwa kami sangat berharga di mata-Mu. Engkau sudah melukiskannya Tuhan. Walaupun ini melalui dosa pelanggaran kami, tangan-Mu dilukai Tuhan. Tapi pun membuktikan bahwa Engkau mengasihi kami bukan hanya dengan perkataan tapi dengan perbuatan. Engkau turun ke dalam dunia untuk menebus kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur buat pengorbanan-Mu dan kami berkomitmen Tuhan untuk kami tidak takut lagi. Untuk kami percaya Tuhan akan kuasa darah Yesus, akan kuasa perlindungan dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan dan kami mengambil komitmen Tuhan pagi hari ini. Lalu kami lebih lagi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budi kami. Terima kasih Tuhan, jikalau sebentar kami akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan, senior pastor kami, Pastor Han-Han Tuhan. Kami percaya perkataan yang Dia ucapkan adalah bukan perkataan manusia, tapi adalah firman-Mu Tuhan sendiri. Dan kami membuka hati kami adalah menjadi tanah yang subur Tuhan. Kami percaya untuk siap ditaburi benih kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan firman itu akan berakar, akan tumbuh dan berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, beberapa saat lagi kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh senior pastor kita, yaitu Pastor Han-Han. Pastor Han-Han, saya persilahkan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Freddy untuk pelayanannya, dahsyat luar biasa. Bethany Sydney at Home yang saya kasihi, pada hari Minggu 17 Oktober ini, saya mau berkhotbah tentang seseorang yang bernama Arauna atau nama lainnya adalah Ornan. Saudara mungkin berkata, Pak, siapa sih Arauna atau Ornan? Kok nggak pernah dengar? Nah, Bapak Ibu, tolong perhatikan. Arauna atau Ornan adalah orang Yebus yang terakhir yang disebutkan di dalam Alkitab. Kenapa kok ada dua nama? Karena Arauna itu mungkin lebih tepatnya adalah panggilan statusnya atau titelnya, sedangkan Ornan itu di dalam bahasa Ibrani. Saudara bisa melihat kisah tentang orang ini di dalam 1 Tawarikh pasal 21 dan 2 Samuel pasal 24. Sedikit sekali diceritakan tentang orang ini. Tetapi kalau saudara membaca kisahnya, mungkin lebih tepat kalau saya memberikan judulnya adalah tempat pengirikan Ornan. Karena yang signifikan adalah tempat pengirikannya. Mungkin saudara juga bertanya, Pak, apa sih itu tempat pengirikan? Perhatikan layar saudara, ini adalah ilustrasi tempat pengirikan. Ya, sebab zaman dahulu mereka tidak punya mesin. Jadi untuk waktu panen jelai, panen gandum, saudaraku, dan untuk memisahkan biji gandum itu dengan debu jeraminya, mereka taruh di satu tempat, satu lubang begitu, kemudian diinjak-injak, bisa dengan kaki, dengan alat pengirikan, ditarik oleh lembu, dan kemudian memakai alat penampi, yaitu seperti garpu begitu, kemudian diangkat ke atas, ditiup angin, dan kemudian jeraminya pergi, dan turunlah jelainya atau biji gandumnya. Itulah yang mereka pisahkan. Jadi intinya untuk memisahkan itu. Mungkin saudara juga bertanya, loh Pak, kenapa kok khotbahnya aneh gitu, judulnya tempat pengirikan Ornan. Karena apa? Karena tempat itu penting sekali. Tempat itu sangat spesial. Dan tempat itu masih ada sampai hari ini. Saya bisa buktikan kepada saudara ya. Saudara perhatikan, lihat di layar saudara masing-masing, karena bentuknya sudah berbeda. Saudara lihat ini gambarnya. Nah, saudara-saudara, ketika saudara melihat gambar ini, saudara kaget, loh Pak, bukankah ini adalah Dome of the Rock? Bukankah ini adalah di Yerusalem, di Israel? Betul sekali saudaraku. Ini adalah tempat yang paling suci bagi 3 agama besar di dunia ini. Ya, bagi orang Yahudi, Judaism, bagi orang Islam, bagi orang Katolik, bagi orang Kristen seperti saudara dan saya. Ini sangat penting, tempat yang diperebutkan, tempat yang menjadi perang bertahun-tahun saudaraku. Kenapa? Karena di tempat inilah, di tempat pengirikan yang punyanya Ornan inilah, dibangun Bait Allah Salomo.
Kenapa kok bait Allah harus dibangun di tempat pengirikan itu? Karena yang menetapkan adalah Daud. Daud berkata, disinilah rumah Tuhan Allah kita. Dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Di sini, di mana? Ya di tempat pengirikan itu. Makanya ketika Salomo mendirikannya, saudara ingat Daud menentukannya, Daud mempersiapkan alatnya, mempersiapkan perkakasnya, emasnya, uangnya, peraknya, saudaraku, dan tempatnya, tanahnya. Tetapi yang membangun Salomo. Dan dikatakan Salomo mendirikan bait suci. Ayat yang pertama di 2 Tawari pasal 3, Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, di Gunung Moria, di mana Tuhan menempatkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Haleluya! Nah, sekarang saudara sudah melihat gambarnya. Oh, haleluya. Jadi, siapkan hati saudara, kita mau belajar. Saya percaya khotbah ini agak berat pada pagi hari ini. Biasanya saya khotbah dengan tipe seperti ini di level pengajar. Tetapi karena kita sudah lama tidak doa pengajar, saya digerakkan Tuhan untuk menyampaikan khotbah ini. Karena ini adalah profetik untuk gereja kita. Karena apa? Karena bait Allah itu dibangun di tempat pengirikan Ornan. Secara profetik, saudaraku, gereja kita sudah tutup. Hari ini adalah minggu yang ke-17 kita harus tutup gereja. Tahun lalu hampir 9 bulan. Ditambah Januari tahun ini, saudara-saudaraku. Dan rasanya berat juga untuk membangun satu rumah Tuhan lagi. Saudara-saudaraku, kita akan segera onsite kembali. Biarlah ini menjadi satu pedoman. Tetapi bukan saja untuk membangun rumah Tuhan dalam bentuk rumah Bethany Sydney, tetapi ini juga prinsip ini akan dipakai untuk ketika saudara membangun rumah tangga saudara masing-masing, membangun tubuh saudara. Bukankah tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus di mana Roh Tuhan tinggal di dalam kita? Saudaraku, bukankah di mana ketika saudara beribadah hari ini di rumah saudara masing-masing, itu pun adalah tempat rumah Tuhan? Haleluya. Nah, jadi sebelum Daud menentukan tempat ini, saudaraku, kita harus kembali 1054 tahun sebelum zaman Daud, saudara-saudaraku, yaitu di zaman Abraham. Yaitu Abraham mempersembahkan Ishak. Kita kembali ke Kejadian pasal 22, kepercayaan Abraham diuji. Ayat yang pertama, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Oh, haleluya. Jadi ternyata semuanya itu dimulai dari inisiatif Tuhan menguji iman daripada Abraham untuk mengorbankan anak perjanjian, untuk mengorbankan Ishak. Oh, anak perjanjian yang butuh 25 tahun untuk anak itu lahir, saudara-saudaraku, untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran di tanah Moria, di gunung Moria, di tempat yang didirikan bait suci itu. Oh, haleluya. Jadi poin saya yang pertama, saudaraku, tempat pengirikan Ornan mengajarkan saudara dan saya, mengajarkan kita semua untuk membangun house of sacrifice, place of sacrifice. Karena rumah Tuhan itu selalu berbicara tentang mezbah, berbicara tentang sacrifice. Oh, haleluya. Saudara-saudaraku, Abraham tidak komplain, Abraham tidak menggerutu, Abraham tidak menyalahkan Tuhan. Abraham gak ngomong begini, Tuhan, kamu ini gimana sih? Kamu sudah memberikan anak itu secara mujizat lagi. Aku sudah lemah, rahim saya sudah tertutup. Engkau memberikan anak ini lahir. Engkau sendiri yang bilang bukan dari keturunan daripada Ismail, bukan dari keturunan dari Eliezer, tetapi dari Ishak.
berat. Tetapi kenapa engkau ambil? Tetapi Abraham langsung berangkat. Dia langsung pergi, saudaraku. Dia bawa 2 bujangnya. Dia siapkan kayu bakar, siapkan pisau, siapkan api. Dengan satu tujuan, mempersembahkan korban. Oh, haleluya. Saya berdoa supaya Bethany Sydney, gereja yang kita kasihi, yang kita bangun bersama-sama, harus menjadi house of sacrifice. Dan biarlah rumah saudara, biarlah tubuh saudara, dan semua lingkungan saudara-saudara selalu ingat harus membangun house of sacrifice. Jika saudara setuju dan jika saudara percaya, saudara yang ibadah melalui YouTube Live, saya mau saudara ketik di live chat YouTube, aku mau berkorban. Jika saudara ibadah melalui Facebook Live, saya mau saudara ketik di komen Facebook, aku mau berkorban. Oh, haleluya. Ini penting sekali saudara-saudaraku. Sebab semua yang kita lakukan, dasarnya, konsepnya, batu karangnya, saudaraku, landasan fondasinya, konsepnya adalah korban. Bukan kontribusi, saudara-saudaraku. Seringkali saya memakai ilustrasi ini. Saya ulangi sekali lagi. Ya, ada babi, ada ayam, dua-dua mau membantu orang-orang di Afghanistan. Mereka kekurangan cash hari-hari ini. Mereka tidak punya bahan makanan. Sehingga dunia semua kumpul, termasuk Australia, mau membantu Afghanistan, saudara-saudaraku. Oh, Amerika ngomong mau kirim sekian billion dolar, Eropa sekian ratus juta, dan lain sebagainya. Ayam dengan babi juga sama. Ya, ayam ngomong, mari kita bantu orang-orang yang tidak bisa makan. Babi bilang, yes. Bagaimana caranya? Ayam bilang, kita kasih mereka makan. Babi bertanya, bagaimana caranya? Apa makanan yang kita perlu berikan? Ayam berkata, kita berikan bacon and egg. Saudara-saudaraku, untuk babi memberikan bacon, dia harus mati, dia harus berkorban. Tetapi untuk ayam, dia hanya memberikan satu kontribusi saja. Ya, it cost tidak apa ya? It cost nothing for chicken gitu, karena dia tuh naturalnya udah memberikan telur begitu. Jadi saudara-saudaraku, pemberian saudara itu bisa dikategorikan kontribusi atau sacrifice. Ya, jadi misalnya kalau saya memberikan contoh, saudara memberikan $1. Ya, saya percaya itu adalah kontribusi, itu bukan sacrifice, ya. Saudara jangan salah mengerti, bukan jumlah angkanya. Jadi mungkin bagi orang Afghanistan hari-hari ini, kalau memberikan $1 itu besar sekali. Itu korban. Sama seperti Alkitab mengajarkan wanita janda yang miskin itu memberikan 2 peser. Dia memberikan lebih besar karena dia memberikan dari kekurangannya. Apa itu? Itu adalah korban. Jadi saudaraku, semua yang kita lakukan dasarnya harus sacrifice. Karena pemberian saudara, kalau itu adalah kontribusi, itu bukan pemberian yang sejati. Doa saudara dan saya, kalau itu hanya sekedar kontribusi, itu bukan doa yang sejati. Ya, saya menyindir yang ikut doa malam, saudaraku. Kalau saudara praise and worship, saudara itu adalah kontribusi, itu bukan praise and worship yang sejati, saudaraku. Ya, kita sering menyanyi, kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan, kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Saudara-saudaraku, ya, kita membawa pujian, tetapi ada sedikit yang salah di situ, karena terjemahannya harusnya bahasa Inggrisnya adalah we bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. Artinya apa? Korban pujian. Ketika engkau tidak merasa untuk memuji, pujilah Tuhan. Ketika engkau rasanya capek untuk berdoa, berdoa itu sacrifice. Ketika engkau perlu disiplin bangun pagi, itu sacrifice. Ketika engkau mengikuti program Pak Dani Suwardi, doa puasa Daniel dari tanggal 6 sampai 26 Oktober, itu sacrifice. Itu melatih tubuh saudara. Artinya apa? Korban, saudaraku.
Jika saudara mau taruh kedua tangan saudara di dada sambil berkata, aku mau berkorban. Lebih kuat lagi katakan, aku siap berkorban. Oh, jika saudara sungguh-sungguh percaya, katakan, Tuhan Yesus, aku siap berkorban dalam nama Yesus. Katakan amin. Ya, kembali lagi kepada cerita Daud, saudara. Jadi ketika Daud mau mempersiapkan mezbah korban bakaran dan menetapkan tempat pengirikan onan itu akan menjadi bait Allah, rumah Tuhan, tempat bangsa Israel mempersembahkan korban, dia pergi ke sana dan kemudian Onan yang punya, saudara-saudaraku. Kemudian ketika Onan melihat Daud, Alkitab berkata ia keluar dari tempat pengirikan, kemudian sujudlah ia kepada Daud sampai mukanya ke tanah. Dia sujud, saudara. Karena dia orang Yebus, itu kan dibantai habis, saudara-saudaraku, sama Daud. Dia itu diselamatkan, saudara-saudara, ya. Nah, kemudian berkatalah Daud kepada Ornan, berikanlah kepadaku tempat pengirikan ini, supaya aku mendirikan di sini mezbah bagi Tuhan. Baiklah, berikan itu kepadaku dengan harga penuh, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Ya, pada saat itu ada tulah penyakit sampar. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara pelan-pelan, saudaraku. Nah, ayat yang ke-23, jawab Ornan kepada Daud, ambillah, baiklah tuanku raja melakukan apa yang dipandang baik. Lihatlah, aku berikan lembu ini untuk korban bakaran, eret-eretan pengiri ini untuk kayu bakar. Apa itu? Alat perkakas lembu, ya. Semuanya aku berikan untuk kayu bakar. Bahkan gandum untuk korban sajian. Semuanya itu aku berikan. Sampai di situ dulu, saudaraku. Saya mau pause. Ya, saya bayangkan kalau saya cari tanah di kota Sydney, begitu. Saudara dan kita semua berdoa, kita rindu supaya Bethany Sydney punya tempat, saudara-saudaraku. Dan kemudian kita ketemu dengan seseorang yang punya tanah, saudaraku. Dia sujud sampai mukanya ke tanah kepada kita dan berkata, oh terima kasih tuanku datang, ya toh. Apa maksudnya? Oh, kami mau mendirikan mezbah buat Tuhan supaya penyakit sampar ini lewat. Dan kemudian orang itu berkata, ambil saja gratis semua tanahnya. Kamu butuh apa? Butuh kayu, kayu aku siapin, ya toh. Pakai semua alat pengirik ini. Kamu butuh korban kan lembu, aku punya lembu, semuanya ambil. Kamu butuh apa? Gandum untuk makan, kasih semuanya, saudara, gratis. Saudara dan saya mungkin akan berkata, yes, bagus. Ini pasti Tuhan. Tetapi Daud tidak demikian, saudaraku. Kenapa? Karena Daud mengerti tempat itu adalah harus menjadi house of sacrifice. Karena di tempat itulah Abraham, nenek moyangnya 1054 tahun sebelumnya. Daud mengerti karena dia baca perjanjian lama, dia baca kitab Taurat, maksudnya tulisan Musa. Dia mengerti, saudara-saudaraku, bahwa Abraham itu memberikan anaknya. Setelah 25 tahun itu anak itu dijanjikan lahir, saudaraku. Dan setelah anaknya bertumbuh menjadi remaja, toh Abraham tetap mempersembahkan yang terbaik. Anak satu-satunya, anaknya yang tunggal, saudara-saudara. Dan Daud mengerti prinsip sacrifice, bukan prinsip kontribusi, saudara. Makanya dia ngomong, kita baca ayat selanjutnya. Tetapi berkatalah Raja Daud kepada Ornan, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dengan harga full, dengan harga yang paling tinggi, begitu. Sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Daud mengerti, dia kalau dia persembahkan sesuatu buat Tuhan, dia mau membayarnya. Dia mau membayarnya dengan harga yang penuh. Maka Daud memberikan kepada Ornan sebagai bayaran tempat itu emas sebesar 600 shikal.
Ya, lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Fire came down, api itu turun, saudaraku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat itu, supaya dikembalikannya pedangnya ke dalam sarungnya. Pada waktu itu juga Daud mempersembahkan korban di sana ketika ia melihat bahwa Tuhan telah menjawab dia di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Oh, haleluya. Konsepnya adalah, prinsipnya adalah, saya ulangi berulang-ulang, adalah sacrifice. Banyak orang bertanya kepada saya, Pak, kenapa keluarga saya hancur? Saya berkata kepada mereka, apakah kamu sudah mengasihi istrimu, mengasihi suamimu, mengasihi anakmu? Mereka bilang, saya mengasihi, saya cinta. No. Cinta yang seperti apa? Karena apa? Karena cinta itu macam-macam, saudaraku ya. Kita belajar ada eros, ada cinta phileo, ada cinta storge gitu. Tapi itu bukan cinta berkorban. Agape itu adalah sacrificing love. Jadi harus dengan korban. Engkau itu cinta yang berdampak adalah cinta yang berkorban. Karena cinta kontribusi tidak memberikan dampak, saudara-saudaraku. Sebab cinta yang sejati adalah korban. Makanya ketika saudara melihat film-film K-pop gitu, saudara-saudaraku ya, saudara suka Korea drama, apa drama lain, itu semua kenapa ke orang tersentuh? Karena korban itu. Demikian juga sama dengan pekerjaan. Saudara, kalau saudara bekerja hanya sebagai kontribusi, saudara tidak akan memberikan dampak yang besar. Apalagi, saudaraku, bagaimana saya berkata ini profetik untuk tubuh kita. Tubuh kita pun bait Allah, saudara. Kalau saudara mau ke gym, saudara membangun muscle misalnya, saudara ketemu personal trainer, saudara cuma bayar 1 jam saja. Dan kemudian saudara tidak sacrifice di rumah, saudara latihan. Hanya latihan di depan personal trainer, tidak akan berdampak. Karena apa? Itu kontribusi. Saudara belajar musik misalnya, saudara panggil Pak Chandra, Pak Bernard, saudara belajar nyanyi, saudara panggil Bu Sandra. Begitu, tetapi saudara cuma tidak berkorban kontribusi, hanya latihan pada saat ketemu dengan mereka. Tetapi di rumah saudara tidak berkorban, tidak akan bisa. Kenapa, saudaraku? Karena perlu korban. Dan biarlah ini adalah satu berita, saudaraku. Walaupun kita mengalami masalah yang besar, kita harus sadar semua yang kita lakukan buat Tuhan, buat keluarga kita, semua yang kita kerjakan itu bukan kontribusi, tetapi sacrifice. Karena apa? Karena a sacrifice that costs us nothing is not a real sacrifice. Korban yang tidak cost something, saudara-saudara, itu bukan korban yang sejati. Dan saudara dengar, Alkitab berkata, saudaraku, maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu. Dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Oh, wow, kenapa saudaraku begitu korban itu diberikan? Oh, saudara-saudaraku, ternyata sacrifice itu, saudara-saudaraku, membuat tulah itu berhenti. Dahsyat, saudara-saudara. Oh, dan kalau saudara membaca lebih detail, tulah apa itu, Pak? Itu adalah tulah penyakit sampar. 70.000 orang Israel, saudara-saudara, mati. Dan kalau saudara membaca sebelumnya, saudara-saudaraku, ketika saudaraku Allah mengutus malaikatnya, ketika malaikat itu sudah dekat ke Yerusalem untuk memusnahkannya. Dan ketika hendak dimusnahkannya, Tuhan melihatnya. Lalu menyesallah Tuhan karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat pemusnah itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan sedang berdiri dekat tempat pengirikan Ornan orang Yebus. Saudara-saudaraku. Jadi ketika malaikat pemusnah itu jalan, saudara-saudara, dan sudah dekat dengan Yerusalem, dan Tuhan ngomong berhenti. Kenapa berhenti? Kenapa berhenti di dekat tempat pengirikan? Karena di tempat pengirikan itu sacrifice Abraham.
Saya berkhotbah tentang Kejadian 22, ya, tentang Abraham mengorbankan Ishak, itu sudah bolak-balik, saudara-saudara. Ya, saudara dengar saya ngomong itu, saya ngajar di SOM, saya berbicara kepada orang, menjelaskan kenapa itu lambang Yesus Kristus, karena Ishak itu lahir secara mujizat, menunjukkan Yesus pun harus secara mujizat dan lain sebagainya, ya. Dan itu adalah tanda paralel begitu, saudara-saudaraku. Karena ada korban, ada darah Yesus, malaikat pemusnah akan lewat, akan berhenti, saudara-saudaraku. Karena ada tanda darah Yesus Kristus Tuhan. Ya, saudara sekarang mulai catch up, saudaraku, ya. Jadi ternyata, saudaraku, apa yang terjadi di Abraham, korban itu, dan kemudian terjadi di zaman Musa, tanda darah malaikat itu, dan kemudian terjadi lagi, diingatkan, Tuhan jadi teringat kepada janjinya kepada Abraham, janjinya, saudaraku, kepada Musa, tanda darah yang melambangkan Yesus. Makanya Nabi Gad itu disuruh datang kepada Daud, suruh Daud pergi ke tempat itu, tempat pengirikan onan itu, untuk beli, mempersembahkan korban, dan harus di situ karena malaikatnya lagi pos, lagi transit, lagi berhenti. Oh, saudara-saudara. Oh, saudara-saudara. Ya, memang saya tahu ini lambang Yesus Kristus Tuhan. Tetapi, saudaraku, ada satu prinsip di dalam perjanjian lama ini, mengajarkan kepada saudara dan saya. The thing that touch the heart of God is your sacrifice. Adalah hati korban, saudara. Artinya apa yang saudara lakukan itu sifatnya korban. House of sacrifice. Poin saya yang kedua, saudara-saudaraku, kita kembali kepada Kejadian pasal 22. Jadi setelah Abraham langsung pergi karena dia siap untuk berkorban. Dia siap untuk membunuh anaknya sendiri. Dengan kata lain demikian, saudara. Dia mengajak dua bujangnya. Dia pergi sampai di kaki Gunung Moria itu. Abraham berkata kepada bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, akan naik ke atas gunung. Kami berdua akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Wow, saudaraku, Abraham berkata, kami berdua, aku dan anak ini akan sembahyang, akan worship. Pertama kali muncul kata worship. Jadi poin yang kedua, saudaraku, tempat pengirikan onan. Mengajarkan kepada saudara dan saya untuk membangun house of worship, untuk membangun place of worship. Saya berdoa ketika kita semua kembali ke Powerhouse, saudaraku, membangun rumah Tuhan kembali bersama-sama. Biarlah Bethany Sydney akan menjadi house of worship. Saya berdoa supaya rumah tangga saudara masing-masing akan menjadi house of worship. Dan ketika saudara beribadah di rumah saudara masing-masing, rumah saudara transform dengan kemuliaan Tuhan karena menjadi place of worship. Jika saudara setuju, saudara ibadah melalui YouTube Live, saya mau saudara ketik di live chat, aku menyembah Tuhan. Jika saudara ibadah melalui Facebook Live, saya mau saudara ketik di komen, aku menyembah Tuhan. Saudara juga boleh tulis kalau mau di dalam bahasa Inggris, I will worship. Gitu ya, I will worship. Luar biasa, saudara-saudara. Karena apa? Karena sekalipun Abraham dalam hati sedih, dia harus membunuh anaknya. Dia cinta anak satu-satunya, anaknya yang tunggal, saudaraku. Tetapi dia tidak meragukan kebaikan daripada Tuhan, saudara. Dia siap untuk berkorban karena dia tahu Tuhan sudah memberikan dia segala-galanya. Dia siap untuk berkorban, yang terbaik dia mau berikan, yang paling dekat dengan dia mau berikan sacrifice. Dan sikapnya adalah worship. Engkau layak untuk menerima yang terbaik. Engkau layak terima korban. Dan kalau aku harus berkorban sampai sakit dan memberikan ini, itu layak. Karena engkau itu aku cinta, aku mengasihi, aku meninggikan engkau. Aku mengagungkan engkau, aku meninggikan engkau. Makanya Daud mengerti prinsip ini. Jadi ketika dia sudah punya tanah itu, ketika dia beli 600 shekel emas, dia berkorban, dia membayar dengan harga penuh, saudara-saudaraku. Dia mempersiapkan worship.
Makanya saudaraku, dia ngomong, baiklah kita memindahkan tabut Allah. Harus dia mau ngambil karena zaman Saul. Kita tidak mengindahkannya karena Saul itu cuma taruh tabut itu di Kiryat Yarim, saudaraku. Jauh. Jadi Daud mau membawa ke Yerusalem, mempersiapkannya di mana? Ya di sini, saudaraku, di Gunung Moria di Yerusalem, di tempat tanah pengirikan milik Ornan. Oh, saudara-saudara. Saya pernah bikin drama, kalau saudara ingat, di gereja. Betapa luar biasanya Bani Lewi. Puluhan ribu orang dengan gandar pengusung di atas bahu mereka, saudaraku. Mereka mulai menyanyi. Mereka main musik, saudara-saudaraku. Pakai gambus, pakai kecapi, pakai ceracap, pakai rebana, pakai keluntung, begitu. Mungkin zaman sekarang ya pakai drum, pakai percussion, pakai semuanya, saudara. Memperdengarkan nyanyian dengan nyaring lagu-lagu yang gembira. Kemudian Daud mulai menari-nari, saudaraku. Dia mengangkat tabut itu maju 6 langkah, mengorbankan seekor lembu, seekor anak lembu gemukan. Berapa banyak lembu yang dikorbankan, saudara-saudaraku. Daud menari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, berbaju efod dari kain lenan. Daud dengan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan dengan diiringi sorak, dengan diiringi bunyi sangkakala. Wow, house of worship. Makanya saudaraku, selalu dikatakan bahwa Tuhan itu akan membangun, ditulis 2 kali, saudara-saudaraku, bahwa the tabernacle of David, bukan tabernacle of Salomo, saudara-saudara. Karena apa? Karena zaman Daud, karena tidak ada gedungnya, saudara-saudara. Itu seperti tent, dan kemuliaan Tuhan itu terpancar di mana-mana. Jadi selama 33 tahun dia memerintah di atas Yerusalem. Pujian penyembahan itu 7 hari setiap minggu, 24 jam begitu, saudara. Wow. Gembala saya, Pastor Margaret Court, di zaman COVID ini, berapa bulan yang lalu menyelesaikan menara doa. Ketika saya ke sana, saya bilang, Tuhan itu luar biasa. Memang karena COVID belum bisa 24 jam, saudara. Ya, tetapi targetnya adalah dibuka untuk 24 jam ketika kita bisa naik ke atas dan berdoa. House of worship. Tetapi yang saya maksudkan itu bukan saja menyanyi loh, saudara-saudara, ya. Karena apa? Karena kalau menyanyi, kita semua kalah dengan Bethany Sydney worship, saudara-saudaraku. Mereka semua penyanyi yang luar biasa. Saudara sama saya yang suaranya serak-serak becek yang pelat ini mungkin nggak masuk hitungan. No, bukan itu, saudara-saudaraku. Kita akan tetap menyanyi, ya. Ya, makanya saya nggak pernah terganggu, saudaraku, dengan orang yang nyanyinya out of tune, begitu, false, begitu. Buat saya sih oke-oke. Karena apa? Karena itu harus keluar dari hati, begitu. Ya, saudara-saudaraku. Tapi itu tidak berlaku untuk Bethany Sydney worship, ya. Mereka punya standar lebih tinggi, saudara-saudara. Tetapi yang saya mau katakan begini. Worship itu harus personal. Worship itu harus pribadi. Abraham itu ngomong begini kepada kedua bujangnya. Kamu tinggal di sini sama keledai. Aku dan anak pergi. Jadi Abraham itu tidak ngajak bujangnya, saudara. Kan lebih enak kalau ngajak bujang, saudara. Ada yang bawain kayunya, ada yang bawain pisaunya, ya toh. Saudara-saudara, ada yang nuntun, begitu. Abraham sudah tua, saudara-saudaraku, naik ke puncak Gunung Moria, saudara-saudaraku. Kenapa kok ditaruh, saudara? Karena ini adalah personal. Karena mereka semua tidak tahu bahwa ini korban yang terbaik daripada Abraham, saudara. Mungkin kalau dia cerita-cerita, saudaraku, mungkin orang lain akan bilang, gila kamu, korbankan anak kamu sendiri, dan lain sebagainya. Tetapi Abraham, no, it's my worship. This is my personal worship. Oh, saudara-saudara. Jadi itu harus pribadi, saudara, nyembah Tuhan. Dan bagi Abraham, ketaatan kepada firman itu adalah worship. Hidup yang kudus itu adalah worship. Jadi saya mau katakan kepada kalau saudara ke gereja, itu adalah worship. Ketika saudara saat teduh, itu adalah worship. Ketika saudara ikut Zoom, ikut cell group, itu adalah worship. Ketika saudara bekerja, ketika saudara memasak, ketika saudara jadi usher, ketika saudara ke gereja, itu adalah worship. Ketika saudara bersih-bersih, ketika saudara perhatikan orang lain,
lain, ketika saudara membantu, itu adalah your worship dan itu harus personal. Kolose 3:17 berkata demikian, dan segala sesuatu, sekali lagi, dan segala sesuatu, sekali lagi, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Ya, semua yang kita lakukan itu kan dengan perkataan, dengan perbuatan. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat. Sekali lagi, apapun juga yang kamu perbuat. Sekali lagi, apapun yang juga yang kamu perbuat. Perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Lakukan dengan entusias, begitu bahasa Inggris. Work at it with enthusiasm. Work it from soul, that is put your very best effort. Oh, that is worship. Sekali lagi taruh tangan saudara di dada sambil berkata, aku menyembah Tuhan. Taruh tangan saudara, kedua tangan saudara di dada sambil berdoa. Tuhan, aku mau menyembah Tuhan. Aku tahu ini adalah personal, tetapi semua yang aku kerjakan, ini semua untuk kemuliaan Tuhan, untuk perkenanan Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan, sebab Engkau layak untuk menerima yang terbaik dari kami. Dalam nama Yesus, amin, amin, amin. Amin, puji Tuhan. Sekarang poin saya yang ketiga. Kita kembali kepada Kejadian pasal 22. Jadi ketika Abraham berkata kepada bujangnya, tinggallah di sini dengan keledai ini, aku dengan anak ini, kami akan sembahyang, kami akan naik untuk menyembah. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Aku dan anak ini akan kembali. Oh, wow, jadi Abraham itu punya iman. Gak tahu gimana saudara-saudaraku, imannya itu luar biasa. Pokoknya aku datang, aku jalan 3 hari, mempersembahkan itu korban yang terbaik. Aku datang, ini adalah my worship, dan aku akan membunuhnya. Tetapi nanti kami berdua tetap akan kembali. Iman yang begitu luar biasa. Makanya poin saya yang ketiga adalah tempat pengirikan ornan mengajarkan kita semua, saudara dan saya, untuk membangun house of faith, place of faith, tempat iman. Jika saudara ibadah melalui YouTube Live, saya mau saudara ketik di live chat YouTube, aku beriman. Jika saudara ibadah melalui Facebook Live, tolong semuanya tulis di komen, aku beriman. Saudaraku tulis itu, setelah saudara tulis, saudara taruh tangan saudara di dada sambil berkata, aku beriman kepada Tuhan. Katakan, aku punya iman kepada Tuhan. Katakan, aku percaya kepada Tuhan. Katakan, amin, amin, amin. Kenapa kok bisa Abraham ngomong, kami akan datang kembali? Dan jawabannya ada dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ya, saudara perlu membaca ayat ini. Karena iman, maka Abraham tatkala dicobai mempersembahkan Ishak. Ya. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ayat yang ke-19, karena ia berpikir, karena dia reason gitu dalam bahasa Inggrisnya, bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Amen. Oh, what a faith. Oh, betapa besarnya iman Abraham. Jadi Abraham percaya bahwa ketika dia naik dalam bayangannya, ketika dia berjalan selama 3 hari itu, dia yakin, seyakin-yakinnya setelah dia mempersembahkan atau membunuh Ishak, Tuhan bisa bangkitkan Ishak.
Oh, saudaraku, padahal pada zaman Abraham tidak pernah tercatat sebelum kisah Abraham ada orang yang mati bangkit, itu nggak ada, saudara-saudaraku. Dari mana Abraham bisa punya ide seperti ini? Ya karena dari hatinya yang rela berkorban, hati yang worship itu, saudara-saudaraku, sehingga dia percaya penuh Allah berkuasa, dia bisa bangkitkan. Tuhan yang memanggil aku keluar dari Ur Kasdim. Oh, yang memimpin aku tidak tahu jalan, tetapi dia melindungi aku bertahun-tahun lamanya. Ketika sampai di Mesir, bagaimana Tuhan menghardik Raja Fir'aun, bagaimana Tuhan menghardik Abimelek, bagaimana Tuhan memimpin aku, memberikan mujizat dengan 318 orang yang lahir di rumahku, mengalahkan Kedorlaomer dan lain sebagainya. Bagaimana Tuhan, bagaimana aku berdoa untuk Sodom dan Gomora, bagaimana aku di tanah yang kering diberkati, dan Tuhan yang luar biasa yang membuka rahim daripada istriku yang sudah tertutup mati. Oh, dia pun adalah Tuhan yang sanggup membangkitkan orang yang mati. Wow, bukankah Tuhan saudara dan Tuhan saya Yesus Kristus ketika dia datang di Betani, saudara-saudaraku, Betani. Dan Betani harus menjadi house of faith. Karena apa? Karena dia berkata, akulah kebangkitan, akulah hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan lagi mati untuk selama-lamanya. Di tempat itulah dia membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati. Dia bertanya, percayakah engkau akan hal ini? Dan biarlah itu menjadi jawaban saudara dan saya hari ini. Tuhan, biarlah Betani Sydney akan menjadi house of faith, akan menjadi place of faith. Rumahku ini, tubuhku ini akan menjadi place of faith, di mana aku akan membangun iman, percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Abraham disebut bapak orang beriman. Ya, saudara bisa bayangkan ketika dia ngomong kepada bujangnya, kamu tunggu di sini, aku dengan anak ini akan naik ke atas. Ya toh. Dan kemudian Abraham memberikan kayu itu, ya toh, memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawa api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapak. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah Ishak, di sini sudah ada api, di sini sudah ada kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudaraku, Abraham gak ngomong sama Ishak, nanti kamu akan aku ikat, aku akan bunuh kamu. Saudara-saudaraku, ketika anaknya tanya mana dombanya, Abraham ngomong Jehovah Jireh, Tuhan akan menyediakan. Jadi ternyata Tuhan menyediakan itu bukan ada di atas gunung. Ketika Abraham menoleh dan melihat Tuhan menyediakan domba jantan yang tanduknya tersangkut kepada semak belukar. Bukan, saudaraku. Abraham punya iman bahwa Allah menyediakan. Ketika dia masih belum melihat, Abraham punya iman. Karena apa? Karena Jehovah Jireh, Revelation, Tuhan menyediakan itu. Bukan ketika sudah disediakan, tetapi ketika belum disediakan. Bukan ketika ada di atas gunung, tetapi ada di bawah gunung itu. Ketika di dalam kegelapan, ketika di dalam ketidakjelasan, ketika di dalam yang tidak menentu itu, sudah harus ada iman percaya. The Lord will provide. Itu sebabnya ketika dompet saudara tipis, the Lord will provide. Ketika saudara dalam keadaan yang tidak punya, dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan masalah, Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Apa sih persoalan saudara selama ini? Apa sih yang saudara gumulkan saat ini? Apa sih yang saudara doakan? Apa sih yang saudara minta? Kalau itu belum terjadi, biarlah hari ini kita berkata, Tuhan, I have faith, the Lord will provide. Makanya Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi kita semua tahu ceritanya. Abraham sampai ke tempat itu. Alkitab berkata dia mengikat anaknya. Dia siap untuk membunuhnya.
Tetapi Tuhan melalui malaikatnya, stop. Kemudian Abraham menoleh melihat seekor domba jantan di belakangnya. Dan tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berseluruh malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Amin, amin, amin. Biarlah saya bernubuat, saudara-saudaraku, bahwa ketika ada house of sacrifice, ketika ada house of worship, ketika ada house of faith, saya mau sampaikan setiap penyakit sampar, setiap tulah yang sudah membuat 70.000 orang Israel mati itu berhenti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan saja itu berhenti, terjadi manifestasi. Dia adalah resurrection. Dia sanggup membangkitkan. Maka apa yang kelihatannya sudah hampir mati, apa sih? Keuangan saudara-saudara berkata hampir mati, atau keluarga saudara hampir mati, is dying. God, Tuhan sanggup membangkitkannya. Oh, haleluya. Dan kemudian apa sih yang kau butuhkan? Maka He will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Dan ini bukan saja berlaku untuk Daud, berlaku di zaman Salomo, berlaku untuk di zaman Abraham, zaman Musa, tetapi ini ditulis buat saudara. Ini disampaikan buat saudara. Karena hal itu diperhitungkan kepada Abraham sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal itu diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, bukan untuk Abraham. Ini ditulis juga untuk kita. Kita itu siapa? Saudara dan saya. Sebab kepada kita, saudara dan saya, pun Allah memperhitungkannya. Karena saudara dan saya, kita percaya kepada Dia yang membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan yang dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi kita harus percaya ada kuasa kebangkitan. Yesus itu berkorban. Dia memberikan korban yang terbaik yang Allah berikan. Dan korban itulah yang menghentikan semua tulah. Oh, haleluya. Dan korban itulah bangkit, saudara-saudara. Dia hidup, Dia berkuasa, Dia dahsyat, Dia menjawab doa saudara. Dia adalah the miracle working God. He is the way maker. Dia bisa menghilangkan gunung itu, mengalahkan Goliat berjalan di depan saudara. Dan Dialah yang akan menyediakan semua yang saudara butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Waktu saya sudah habis, saudaraku, dan yang terakhir, poin yang keempat, mungkin saya tidak bisa cerita terlalu banyak. Tetapi poin yang keempat, tempat pengirikan ornan mengajarkan kita untuk membangun house of purification, rumah pemurnian begitu, atau tempat pemurnian. Ya, saya akan jelaskan nanti, tetapi saya mau jika saudara percaya, saya mau saudara tulis di live chat YouTube. Jika saudara ibadah melalui YouTube, tulis aku siap dimurnikan. Jika saudara ibadah melalui Facebook Live, saya mau saudara tulis di komen, aku siap dimurnikan. Oh, ini memang tidak enak statement ini, tetapi saya mau saudara menulis, aku siap dimurnikan. Kenapa, saudara-saudaraku? Karena di dalam perjanjian baru ternyata muncul lagi tempat pengirikan ini, saudara. The threshing floor ini muncul.
Ya, saudara bisa lihat di Matius pasal 3:12 atau Lukas 3 ayat 17. Dikatakan apa? Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya. Ia akan membersihkan his threshing floor dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Wow, luar biasa. Kenapa, saudaraku? Karena itu tidak ditulis bahwa Tuhan akan alat penampi di tangannya, bahwa dia akan membersihkan rumahnya, membersihkan rumahmu, membersihkan sinagoga, membersihkan bait Allah. Ya, pada saat itu kan bait Allah ada ya di tempat pengirikan itu, membersihkan pasar. Jelas ditulis tempat pengirikan, jelas tertulis threshing floor. Kenapa threshing floor, saudara? Karena tidak banyak di dalam Alkitab tentang threshing floor. Kalau orang berkata tentang threshing floor, orang akan selalu ingat kepada cerita threshing floor of Ornan. Memang ada juga tempat pengirikan yang lain. Ya, nggak sempat membahas. Kalau saudara tahu bahwa Daud membawa tabut itu dari Kiryat Yearim, kemudian Usa itu menyentuh mati, saudara. Itu juga dekat tempat pengirikan. Yang saya mau katakan begini, saudara. Semua yang terjadi di dalam hidup kita ini tujuannya untuk menguji, saudara, untuk memurnikan kita supaya semakin lama kita semakin seperti Yesus. Bagaimana kita mau seperti Yesus ya dalam 3 hal ini, dalam hal sacrifice, dalam hal worship, di dalam hal faith. Ya. Bahwa kita mau seperti Kristus, kita rela hidup berkorban di muka bumi ini untuk tujuan kemuliaannya Dia, untuk menyembah Dia. Dan kita percaya Dia Tuhan, Dia Raja, Dia sanggup, Dia berkuasa. Dia bisa membangkitkan, Dia bisa menyediakan. Kita akan selalu dimurnikan, diuji dalam hal itu. Taruh kedua tangan saudara di dada sambil berkata, aku siap dimurnikan ya Tuhan. Naikkan doa ini dengan segenap hati, saudara. Tuhan, aku siap dimurnikan. Sekali lagi, aku siap dimurnikan. Katakan amin. Jika saudara siap dimurnikan, bisa saudara bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mulailah buka kedua tangan saudara. Mulailah berdoa, karabakasyata karabakasyata karabalabakasyikita kirabakasyikita karabakasyikita karabakasyata 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 karab. Firman Tuhan sangat sederhana, berbicara tentang tempat pengirikan Ornan. Tempat itu masih ada sampai hari ini, menjadi tempat ibadah agama lain diperebutkan. Tetapi bukan tempat yang jasmani yang saya maksudkan, tetapi tempat itu mengajarkan kepada saudara dan saya supaya kita mau membangun house of sacrifice. Biarlah kita berkorban di dalam doa kita. Kita berkorban, apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Dalam pujian, penyembahan, menyembah untuk kemuliaan Dia. Dan kemudian kita beriman, percaya seperti Abraham. Oh, rabakasyikita karabakasyata. Semua berdoa karabakasyikita. Semua berdoa. Jika saudara bisa berdoa di dalam bahasa roh, berdoa di dalam bahasa roh. Karabakasyikita karabakasyanda. Kurabakasyikita karabakasyanda. Oh, rabakasyata karabakasyata 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 karabakas. Kirabakasyikita karabakasyikita karabakasyanda. Oh, rabakasyata. Oh, Tuhan akan memurnikan kita semuanya. Tuhan akan memisahkan jerami debu itu dari gandum itu, saudaraku. Biarlah Tuhan memurnikan hati kita. Tuhan memurnikan pelayanan kita. Tuhan memurnikan keluarga kita. Supaya semakin hari kita akan semakin Kristus. Seperti Kristus, kita rela berkorban. Ada worship yang selalu dinaikkan. Ada iman, percaya Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi, God is good all the time. Oh, seperti Abraham, ya Tuhan, kami tidak akan mempersalahkan Tuhan. Kami tidak akan menyalahkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap akan berjalan bersama dengan Tuhan. Kami akan tetap menyembah. Kami akan naik ke Gunung Moria itu. Oh, ke Yerusalem itu. Saudara-saudaraku, Yesus berkata, sudah tiba saatnya. Dan saatnya itu sekarang. Engkau tidak lagi menyembah di atas gunung ini, tempat yang
yang Tuhan Yesus tunjuk itu ya tempat pengirikan ornan ini, tempat bait Allah ini di Yerusalem, di Gunung Moria. Engkau tidak akan lagi menyembah di sini, tetapi engkau akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari buka kedua tangan saudara. Mari puji Dia, sembah Dia. Mari agungkan namanya. Namamu dipuji, namamu dibesarkan, namamu diagungkan, namamu ditinggikan ya Tuhan. Oh, seandainya engkau memurnikan kami, dan kami siap dimurnikan, kami bisa berkata seperti Ayub, hidup kami akan muncul seperti emas, sehingga nama Tuhan semakin ditinggikan, nama Tuhan semakin dipermuliakan, namamu dipuji, kami sembah engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali onsite Tuhan bulan depan. Dan Desember ya Tuhan, November, Desember. Kami berdoa supaya apa yang kami bangun, gereja ini, jemaat ini akan menjadi house of sacrifice, house of worship, house of faith, and house of purification. Segala kemuliaan, hormat, kebesaran, keagungan bagi nama Yesus. Tuhan kami, Juru Selamat kami, kekasih kami. Namamu dipuji, namamu dibesarkan. Dan di akhir ibadah ini ya Tuhan, kami berdoa Engkau menyempurnakan ibadah kami. Dan biarlah berkat yang berlimpah daripada Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, kekuatan kuasa mujizat, tanda ajaib daripada Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, memberkati, menyembuhkan, memulihkan, membangkitkan, menyediakan, membuat apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan sukses, memberkatimu, memberkati keluargamu, memberkati anakmu, memberkati cucumu, cicitmu, buyutmu, dan memberkati saudara semua di segala waktu, mulai dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Oh haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Jangan terburu-buru matikan broadcast ini. Kita akan mendengar satu lagu pujian dari Pak Bernard dengan Bu Sandra. I need thee every hour, I need thee. Waktu saya dengar lagu ini, saya kayak nostalgia saudara-saudaraku, karena ketika saya menjadi gembala berbahasa Inggris, saudaraku, sering kita nyanyi lagu ini. Dan ketika kami KKR, saudara-saudaraku, kami berbahasa Inggris ya, sering kali lagu ini dinaikkan. Dan saya percaya ini akan memberkati saudara semuanya. Dan ikut menyanyi saudaraku, Lord Tuhan, aku perlu Engkau setiap jam, setiap waktu, setiap menit, setiap saat. Oh haleluya. Puji Tuhan, sampai ketemu hari Kamis, kita Zoom doa malam. Saya tunggu semua saudara. Dan juga sampai jumpa minggu depan. Saya sudah minta Ketua Dewan Rasuli daripada Gereja Betani Indonesia, gereja di mana kita bernaung, saudara-saudaraku, akan menyampaikan pesan minggu depan buat kita semuanya. Saya percaya saudara pasti diberkati. Terima kasih sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Salam 1000 berkat. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour. Stay thou nearby. Temptations lose their power when thou art nigh. I need thee, oh I need thee. Every hour I need thee. Oh bless me now, my
Amin.